Halo teman-teman di rumah, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun ya. Baiklah, kita bakal bahas obat antibiotik. Antibiotik yang kita bahas hari ini yaitu antibiotik metronidazole ya, 500 miligram. Metronidazole ya, metronidazole, obat antibiotik untuk mengobati anti-infeksi bakteri. Kemudian di sini obat antibiotik bisa digunakan untuk infeksi paru-paru, bisa. Infeksi pernapasan bisa, infeksi pencernaan bisa, infeksi organ reproduksi seperti vaginasitis, infeksi kandung kemih bisa. Kenapa bisa? Karena di sini antibiotik ini untuk menekankan pertumbuhan bakteri ya. Metronidazole ini bekerja dengan menghambat pembentukan protein yang penting untuk pertumbuhan bakteri. Jadi dia menghambat pertumbuhan bakteri atau mikroba ini menyebar sehingga bisa mati ya. Kemudian di sini metronidazole ini obat anti-infeksi, antiparasit ya, infeksi bakteri. Kemudian bagaimana cara minumnya? Sebelum kamu minum obat metronidazole, kamu harus pastikan kamu tidak ada alergi untuk antibiotik ini ya. Tes dulu ya. Kemudian obat metronidazole ini atau antibiotik lainnya harus segera dihabiskan, tidak boleh tidak dihabiskan. Kenapa? Karena nanti kamu bakal resisten obat antibiotik. Atau mungkin kamu mencoba untuk menggunakan antibiotik ini lagi, mungkin tidak mempan ya. Jadi harus dihabiskan. Kemudian kamu tidak boleh sembarangan minum antibiotik. Kenapa? Karena tadi resisten obat ya. Pastikan dulu penyakit kamu ini benar-benar infeksi bakteri, infeksi parasit, dan ini memang penyakit yang butuh antibiotik ya. Kalau sekedar flu-flu biasa mungkin nggak perlu antibiotik, tapi kalau flu-nya agak parah baru boleh antibiotik disertakan dengan obat anti flu dan paracetamol lainnya. Kemudian kita bakal bahas obat metronidazole ini boleh diminum kapan ya. Obat metronidazole ini boleh diminum setelah makan ya. Setelah makan. Konsumsinya berapa kali sehari? Konsumsinya untuk orang dewasa 12 tahun ke atas, konsumsinya 2 kali sehari. Artinya setiap 12 jam kamu boleh minum 1 pil. 1 pil, kemudian efek obatnya udah habis 12 jam, kamu boleh konsumsi 2 jam. Jadi harus beraturan ya. Jadi masa kinerja obat ini udah habis, jadi disambung lagi. Jangan nggak tentu minum obat ya. Jam segini minum, jam segini minum. Jadi nggak teratur. Sembarangan waktunya. Minum obat itu harus tepat obat, tepat dosis, baru sembuh. Ada kadang-kadang klien ya, pasien yang komen, yang ngeluh, dia minum obat nggak sembuh-sembuh. Bisa jadi dia nggak tepat dosis, atau cara minum dia salah. Ini belum tuntas kinerjanya, dia udah stop ya. 2 kali sehari artinya minumnya 12 jam, karena 1 hari 24 jam. Kalau 3 kali sehari artinya 8 jam gitu ya. Itu 2 kali 1, ada 3 kali 1, 1 kali 1. Itu maksudnya. Oke. Apa efek samping minum metronidazole? Efek samping setiap individu itu berbeda-beda, tergantung dengan individunya masing-masing. Ada yang efek sampingnya pusing ya, sudah minum obat ini. Ada efek sampingnya pusing, mual juga ada. Ada efek sampingnya lelah atau mungkin kecapean, bisa jadi. Efek samping setiap orang berbeda-beda ya. Kemudian untuk metronidazole ini jangan diberikan untuk seseorang yang memiliki riwayat alergi ya.
Dan juga jangan dikonsumsi berbarengan dengan alkohol. Kemudian kamu harus konsultasikan seandainya kamu pernah menderita penyakit liver. Untuk pasien yang penyakit liver, obat antibiotik harus dikonsultasikan ya, karena livernya udah kena. Jangan sembarangan minum antibiotik. Kemudian untuk pasien yang penyakit jantung juga harus dikomunikasikan untuk minum metronidazole ini. Penyakit jantung, liver, kemudian penyakit saraf, meningitis juga harus. Kemudian untuk yang pasien keputihan ya, infeksi jamur di vagina atau di mulut atau di area tubuh, itu juga harus dikomunikasikan apakah ada pasien ini mengalami infeksi ginjal atau penyakit ginjal, karena antibiotik ini kan obatnya agak sedikit keras ya. Kemudian sarannya satu lagi, jangan mengendarai ya, jangan mengendarai kendaraan pas minum obat ini, takutnya efek sampingnya bisa jadi ngantuk atau pusing secara tiba-tiba ya. Pastikan kamu tidak mengendarai kendaraan setelah minum obat ini. Kemudian untuk ibu hamil boleh nggak konsumsi ini? Untuk ibu hamil tidak dianjurkan minum antibiotik ini ya, apalagi ibu menyusui. Dosis untuk orang dewasa 7,5 mg per kilo berat badan ya. Bisa dikonsumsi selama 7 sampai 10 hari untuk proses penyembuhan. Dosisnya dapat ditingkatkan sampai 45 mg tergantung keparahan infeksi yang diderita oleh pasien. Tapi biasanya pasien dewasa 2 kali sehari itu cukup ya. Kalau anak-anak kurang dari 12 tahun boleh nggak konsumsi ini. Itu harus konsultasikan terlebih dahulu juga ya. Biasanya obat ini dikonsumsi untuk anak yang lebih dari 12 tahun ke atas. Dosisnya 400 mg. Metronidazole ini ada yang berbentuk tablet ya, tablet, ada yang berbentuk infus, ada yang berbentuk suppositoria, atau yang bisa diberikan melalui anus ya, bisa. Kalau yang infus mungkin pas kamu berobat di rumah sakit mungkin bisa jadi melalui infus metronidazole ini. Bisa juga dikonsumsi, itu berbentuk tablet ya. Harus minum air putih, jangan dikunyah, jangan digerus juga, harus ditelan bulat-bulat. Karena obat ini tidak untuk dikunyah, tidak untuk digerus, kecuali ini obatnya obat mah ya. Untuk metronidazole yang suspensi atau yang sirup itu harus dikocok. Dan untuk metronidazole suppositoria kamu harus cuci tangan terlebih dahulu ya sebelum memasukkan obat, agar tangan kamu bersih, terkontaminasi dari bakteri bersih ya. Jadi cuci tangan terlebih dahulu karena kamu bakal masukkan di bagian anus. Oke, ini sarannya, jangan menghentikan obat tanpa arahan dari dokter. Harus konsumsi secara tepat dosis, tepat waktu, sesuai yang dianjurkan. Jangan sampai nggak dihabiskan ya. Kemudian simpan obat ini di ruang yang sejuk, terhindar dari paparan matahari langsung, terhindar dari jangkauan anak-anak. Oke, demikianlah pengertian obat metronidazole. Silahkan komen di bawah ini kalau kamu ingin bertanya seputar obat antibiotik metronidazole. Ini kemarin ini ada tangan diriku yang luka ya. Ini kan bekas luka ini. Ini minum metronidazole jadi tumbuh kembali kukunya. Ini nyatu kembali. Kukur kelapa ini besti. Nah, bagus kan jadinya. Kukunya habis ini kemarin.